Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kita ya di acara Ngopi Berdakwah, Ngobrol Pintar bersama Fakultas Dakwah. Hari ini saya ditemani oleh Mas Ahmad Haris MA. Beliau dosen di Fakultas Dakwah dan mengajar di program studi pengembangan masyarakat Islam. Itu ya Mas Haris ya. Baik, tak lupanya Mas Adi ya, kita ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetap menjaga physical distancing, social distancing, hindari kerumunan, gunakanlah masker ketika keluar dari rumah, dan gunakanlah hand sanitizer dan cuci tangan secara berkala. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mengkonsumsi vitamin agar tetap terjaga kesehatan dan bugar dan fit untuk menonton kita ya Mas di Ngopi Berdakwah bersama bintang tamu yang menarik. Tentunya dan yang ingin penasaran bisa bertanya melalui Instagram kita di f.dakwah_YN Salatiga atau di kanal YouTube kita di Fakultas Dakwah YN Salatiga, atau bisa jadi kalian yang masih punya Facebook ya, bisa kalian message melalui Facebook kita di Fakultas Dakwah YN Salatiga. Baik, pada kesempatan kali ini kita memasuki Ngopi Berdakwah serial 3 Mas ya, benar ya. Kalau yang kemarin serial pertama diawali oleh Pak Dekan, kemudian yang serial kedua oleh Wakil Dekan 1, dan yang serial ketiga ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan adalah Bapak Dr. Andes Baroni MPD. Baik, Mas Ali, bisa diperkenalkan narasumber kita. Assalamualaikum Pak Baroni. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. ini Pak Baroni? Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Hari Jumat yang berkah ini ya Pak ya. Insyaallah ya. Dengan selalu kesehatan. Bagi teman-teman yang sudah kangen dengan Pak Baroni karena work from home dan kuliah from home juga, bisa bertemu hari ini di live Instagram ya. Dan Pak Baroni ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Haris adalah Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah. Beliau adalah lulusan dari dulu namanya IAIN Wali Songo, cabang Salatiga. Betul, Fakultas Tarbiyah. Kira-kira sudah berapa tahun ya Pak Baroni bekerja di YN Salatiga? Saya mulai mengajar itu tahun 94 ya. Wah, tahun 94, Ya. tahun dimana saya lahir ya teman-teman ya. Saya baru 2 tahun. Jadi ini generasi milenial dengan generasi kolonial gitu ya, campuran gitu ya. Generasi kolonial dan milenial. Jadi Pak Baroni ini sudah sekitar 26 tahun sesuai dengan umur saya ini ya, mengabdi di YN Salatiga. Tentu banyak sekali perjuangan Pak Baroni bisa mencapai ke puncak sampai hari ini. Perlu kita ulik sedikit ya teman-teman ya. Dulu gimana sih perjuangan Pak Baroni ketika sedang melakukan proses pendidikan ya di kampus dulu? Kampusnya kampus 1 sekarang itu ya. Ya, Fakultas Tarbiyah kan. Ada di Satu-satunya kampus di sana itu. Satu-satunya kampus YN Salatiga di Salatiga ya, di sana di dulu namanya masih Pak ya, masih Wali Songo cabang Salatiga, betul ya. Mungkin ada cerita unik Pak yang bisa di-share ke teman-teman. Dulu ada kisah heroik apa sih yang Bapak dapatkan dari kuliah dulu? Iya, zaman burung sum sabun ya, dikatakan begitu. Itu dulu karena keterbatasan ruangan kampus itu, karena baru sedikit ruangannya, satu-satunya kampus itu hanya di kampus 1 itu kan belum banyak gedung dulu. Itu hanya gedung di sebelah perpus sekarang, di sebelah utara perpus itu. Karena mahasiswanya banyak, terus ruangannya terbatas, maka kuliah itu sampai malam itu kan. Dengar pernah tidur di kampus Pak? Iya betul, karena kalau kuliah sampai malam jam 9 baru selesai, itu kan tidak ada kendaraan itu kan. Zaman itu belum ada sepeda motor itu kan, dan rumah saya kan jauh. Biasanya setelah kuliah berakhir saya ya tidur di kampus itu. Tidurnya di mana ya rahasia lah, ya, di lorong mana itu rahasia. Kemudian ketika adzan subuh saya ikut jamaah di Masjid Pancasila itu.
kemudian setelah pagi kan ada kendaraan lewat, itu baru pulang itu. Kayak gitu itu antara lain. Nanti ikut kuliah hari berikutnya Pak ya, pulang Pak ya? Iya, itu biasanya milih jam malam itu yang hari berikutnya tidak ada kuliah gitu kan. Sekarang ada itu yang bisa kita petik Mas Ali ya dari perjalanan pendidikannya Pak Baroni, bahwa kerja keras, sungguh-sungguh dan tetap semangat ya. Sampai tidur di kampus pun jalani Mas. Saya dan Mas Ali apalagi zaman sekarang, zaman Anda mahasiswa yang kuliah, nah enak. Tentu transfer kondisi hari ini Mas ya, yang teman-teman kuliah dari rumah harus juga tetap semangat ya Mas, karena menjaga kondisi kesehatan. Karena tadi kita sudah mengawali tentang persoalan pendidikannya Pak Baroni, maka kita itu sesuaikan dengan tema hari ini tentang Islam dan pendidikan. Apa toh pendidikan dalam versi perspektifnya paradigma Islam bagaimana mengemas pendidikan, dan seperti apa implementasi dari sebuah pendidikan baik itu formal maupun non formal yang ada di dunia Islam. Gitu ya Mas Aris ya? Betul. Itu Pak Baroni ya? Boleh. Ya. Mungkin Pak Baroni bisa menjelaskan ya sedikit tentang, mungkin bisa diawali sejarahnya sekelumit dari pendidikan Islam di dunia ini. Baik ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum saya masuk ke perbincangan tentang paradigma pendidikan Islam atau Islam dan pendidikan, boleh tidak saya membacakan pantun terkait dengan obrolan kita ini ya? Iya. Supaya lebih kaya obrolan kita itu ya. Iya Pak, silakan monggo Pak. Silakan disimak, nanti kalau cakep bilang cakep ya, kalau enggak ya jangan bilang ya. Kompak bilang cakep Mas Ali ya. Baik, pantun pertama ini, pergi ke pasar membeli topi. Cakep. Wah, belum udah cakep gimana? Cakep Pak, cakep pokoknya. Menawar harga 50.000 dapat 3. Cakep. Mari bersama kita mengopi. Sajian Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Itu terkait dengan obrolan kita. Kemudian tentang pesan Ramadan, bait kedua ini tentang pesan Ramadan itu. Burung camar terbang di angkasa, angsa berenang di rawa-rawa. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga memperoleh derajat takwa. Luar biasa. Dan yang ketiga itu pesan di masa Covid ya. Ini juga penting untuk disampaikan ke pemirsa itu. Mencuci pakaian dengan buah lerak. Tahu enggak? Tahu enggak kok cakep dulu? Buah lerak tahu enggak? Enggak tahu. Saya tahu mangga, melon. Belum tahu kok udah cakep gimana itu ya. Buah lerak itu biasanya tumbuh di di dekat persawahan, dekat dengan sumber air dan gitu kan. Masih ada Pak ya? Masih ada. Kalau saya pelukan Pak ya. Kalau masih ada tapi sudah sangat jarang gitu kan. Bahasa daerahnya apa? Iya, lerak. Saya ulang, mencuci pakaian dengan buah lerak. Agar bersih jangan lupa dibilas. Jaga kesehatan dan jaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Satu lagi pantun dari saya nemuin. Jalan-jalan di pagi hari, jalannya dengan kecepatan yang pelan. Hari ini kita ketemu Pak Baroni untuk membahas Islam dan pendidikan. Baik. Pantun dari saya nanti ya. Nanti di akhir ya, atau di sela-sela nanti ya. Baik pemirsa, saya lanjutkan perbincangan kita tentang Islam dan pendidikan atau paradigma pendidikan Islam itu. Yang pertama harus kita kita tegaskan, kita pahami supaya tidak miskonsep begitu. Kalau saya pernah kuliah dengan Profesor Ahmadi, itu dulu dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo di Salatiga gitu ya. Allahumma berlahu ya. Mudah-mudahan beliau di sisi Allah Ta'ala dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beliau secara tegas itu membedakan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam. Kalau pendidikan agama Islam itu pendidikan yang mengembangkan fitrah
manusia, tapi khususnya fitrah keberagamaan. Nah, itu pendidikan agama Islam. Jadi kata agama itu mengarah kepada keberagamaan. Jadi mengembangkan potensi manusia yang khusus terkait dengan keberagamaan. Jadi fitrah keberagamaan. Itu pendidikan agama Islam. Sehingga muatannya ya misalnya kita lihat di muatan kurikulum PAI ya, atau muatan mata pelajaran di SMA atau di SMP yang itu pendidikan agama Islam, itu pasti terkait dengan hal-hal yang terkait dengan keberagamaan. Misalnya pelajaran Al-Quran, pelajaran Al-Hadis, pelajaran fikih gitu, sedikit bahasa Arab, dan hal-hal terkait dengan pengembangan fitrah keberagamaan agar bisa beragama ya, beribadah dengan baik. Itu pendidikan agama Islam. Sedangkan pendidikan Islam itu cakupannya, skopnya itu sangat luas ya, seluas aspek kehidupan di dunia ini. Jadi kalau pendidikan agama Islam itu hanya mengembangkan fitrah keberagamaan, kalau pendidikan Islam itu mengembangkan seluruh fitrah ya, potensi kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Jadi mencakup semua ilmu, semua ilmu, tidak hanya ilmu agama. Ini perlu ditegaskan karena masih banyak orang yang menganggap bahwa yang namanya pendidikan Islam itu ya hanya ya supaya bisa sholat dengan puasa, bisa haji ya, itu calon mudin dan seterusnya kan gitu. Kadang kan dipersempit semacam itu. Tapi kalau pendidikan Islam itu tidak. Pendidikan Islam itu ya pengembangan seluruh ilmu ya yang bermanfaat untuk kehidupan ini hanya dengan norma-norma ya di bawah paradigma Islam, di bawah nilai-nilai Islam, karena begitu ya. Iya. Ada kita sedikit mendapatkan pencerahan ya kawan. Ada dua konsep yang berbeda antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam. Iya. Gitu baru Iya betul. Pendidikan agama Islam itu menyangkut keberagamaan Islam, menyangkut fikih, akhlak, akidah, terus bahasa Arab dan seputarnya. Kalau pendidikan Islam lebih luas yang mencakup semua hal di kehidupan manusia gitu. Iya betul. Ada humanisme, ada politik, ada dokteran gitu. Iya, ya betul. Semua ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan lah gitu kan. Tentu yang perlu kita ketahui apa sih Mas konsep dari pendidikan agama atau pendidikan Islam dan pendidikan Islam saja. Iya, iya. Apa yang saya sampaikan tadi ya, perbedaan antara PAI ya, pendidikan agama Islam yang hanya berbicara tentang hal yang terkait dengan keberagamaan peserta didik, pengembangan keberagaman peserta didik, dengan pendidikan Islam yang mengembangkan seluruh aspek kehidupan. Itu kan begini ya, tujuan utama dalam pendidikan Islam itu kan secara garis besar ada dua, itu kan. Ada dua. Yang pertama, untuk menjadikan peserta didik itu menjadi hamba Allah yang mau beribadah kepada Allah, ta'abud ila Allah kan, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan utama yang pertama itu memastikan peserta didik itu mau menghambakan diri beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua itu kan tujuan untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Jadi peserta didik menjadi khalifah Allah di muka bumi. Khalifah dalam pengertian menjadi pengelola alam semesta ini, menjadi pemakmur ya, mengisi ya hal-hal yang baik, mengembangkan seluruh kebaikan, kemanfaatan di bumi ini dengan khalifatullah fil ardh. Artinya begini ya, kalau pendidikan Islam hanya dimaknai pendidikan agama Islam atau hanya mengembangkan fitrah keberagamaan, itu tentu ya fungsi atau tujuan yang kedua, yaitu menjadi khalifatullah fil ardh untuk memakmurkan bumi, itu tidak mungkin tercapai. Kan tidak mungkin kita diajari fikih, tauhid, Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam misalnya, bisa tidak kira kita bikin komputer? Bisa enggak? Enggak bisa. Bikin pesawat? Enggak bisa. Jadi kalau pendidikan agama, pendidikan Islam hanya dimaknai sempit, hanya keberagamaan, itu umat Islam akan jauh terbelakang nanti.
Ya selamanya nanti kalau mau ibadah haji naik unta ya, karena nggak ada yang bisa bikin pesawat tuh kan. Ya karena yang dikembangkan hanya keberagaman. Sesungguhnya pendidikan Islam itu sangat luas perspektifnya. Jadi ilmu apapun lah yang bermanfaat untuk kehidupan ini harus dikembangkan. Jadi sesuai dengan tujuan tadi. Itu untuk menjadikan manusia itu menjadi khalifatullah fil ardh, memakmurkan bumi dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, kan begitu. Kalau saya teman-teman yang belum tahu siapa saja di tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang ada di dunia, termasuk sebelum masa-masa Eropa, Pak ya, sudah diawali pada abad ke sekitar 500, Bapak, setelah 500 Masehi, Pak ya. Siapa kira-kira tokoh-tokoh pengetahuan yang pada waktu dulu berkembang pesat sehingga sampai sekarang bisa kita nikmati hari ini berupa komputer, handphone, kemudian alat-alat canggih yang lainnya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena pendidikan Islam itu perspektifnya ya, spektrumnya sangat luas, maka di zaman keemasan Islam, ada sekaligus juga zaman keemasan pendidikan Islam itu muncul tokoh-tokoh kaliber dunia ya, misalnya semacam Ibnu Sina itu ahli atau bapak kedokteran modern di kalangan saya, Ibnu Rus itu filsuf yang sangat dihormati di dunia barat ya sampai hari ini ya. Kemudian penemu aljabar dalam bidang matematika sebenarnya juga tokoh Islam yaitu Al-Khwarizmi dan yang lain-lain, masih banyak sekali itu. Itu bukti bahwa sesungguhnya kalau umat Islam itu memahami pendidikan Islam itu memang ya mengembangkan semua ilmu, itu akan muncul tokoh-tokoh semacam itu. Ya sebetulnya kata ulama itu sebenarnya kan ahli ilmu ya kan? Ulama itu kan ahli ilmu itu kan, jadi scientist sebetulnya kan. Tapi ulama sekarang kan dipahami ya sebagai yang ahli agama saja ya. Alim. Ya alim. Berilmu agama saja. Ya itu sebenarnya mempersempit dari pengertian ya. Artinya butuh rekonstruksi ulang, Pak ya. Iya sesungguhnya gitu. Jadi kawan-kawan ini kayaknya pembahasan berat sekali ya pagi ini ya. Luar biasa. Kita persingkat dulu aja Mas Ali, bagaimana sih konsep pendidikan Islam di Indonesia itu sendiri dan gimana Pak? Kalau sebelum gitu ya, masuk ke situ supaya lebih beruntut nantilah. Ya sesungguhnya saya sudah menyatakan atau menyampaikan bahwa pendidikan Islam itu mengembangkan seluruh fitrah ya, potensi manusia apapun itu yang baik untuk kehidupan ini itu kan. Maka dalam pendidikan Islam itu sesuai dengan ini ya sabda Rasulullah SAW itu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi Yahudi dulu ya au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya fitrah itu adalah membawa potensi, itu sudah dibekali dengan potensi semua potensi yang untuk bekal menjadi khalifah itu tadi kan begitu. Jadi pendidikan Islam itu ya mengembangkan itu tadi, jadi fitrah itu tadi dikembangkan supaya nanti sukses menjalani kehidupannya. Dengan pengembangan itu Allah sudah membekali diri manusia itu ada bekal yang pertama itu ya supaya sukses loh ya. Jadi tidak dibiarkan jalan sendiri, tidak, sudah ada bekal dari Allah itu dalam pengembangan kehidupannya itu. Manusia dibekali oleh Allah yang pertama adalah bekal kebebasan. Coba kalau nggak bebas kan tidak bisa orang menciptakan karya-karya yang bermanfaat, ya kan harus bebas berpikir itu. Ya. Apakah makna kebebasan itu bisa dipahami tanpa batasan, Pak? Ya itu makanya yang berikutnya akan saya sampaikan ya. Yang pertama dulu diberi kebebasan berkehendak berpikir itu. Kemudian yang kedua diberi hidayah. Hidayah itu berupa berupa akal, itu masuk hidayah itu. Jadi diberi akal, kemudian diberi panca indera atau indera ya, panca mungkin lebih, nanti ada indera keenam ya, pokoknya indera gitu aja lah. Indera ya, diberi insting ya, intuisi kan itu kan. Tapi kemudian yang terpenting adalah diberi hidayah agama. Untuk apa? Supaya nanti penggunaan akal, penggunaan indera, penggunaan instingnya, kebebasan itu tadi itu ya, itu tidak menyimpang ya. Karena kalau
hanya mengandalkan akal itu bisa dipengaruhi oleh nafsu loh, ya toh. Kalau dipengaruhi oleh nafsu kan bisa ke arah yang negatif, maka harus dibimbing dengan wahyu kan begitu. Jadi dengan demikian manusia itu sebetulnya optimis itu ya, optimis untuk sukses dunia dan akhirat, kan ada bimbingan dari Allah yang jelas itu, ada guidance yang jelas. Itu kalau mau menggunakan, kalau tidak ya lain lagi kan gitu. Gimana kali ini? Ya. Ini Pak, belum kita lanjutkan ya kawan-kawan. Ada pertanyaan dari penonton, dari pemirsa. Ini ada pertanyaan menarik nih dari teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah di Instagram kepada Bapak Baroni. Bagaimana cara efektif untuk Cari cepat dulu Pak, dari SR. Ya, benar sekali. Dari SRB HYNI_ atau bisa kalau saya tebak namanya Sri Wahyuni. Kok aneh ya? Ini agak aneh nih. Ya, serius itu ya. Bagaimana cara efektif untuk pendidikan saat pandemi ini Pak? Daring menurut saya tidak efektif. Gitu ya. Ya kalau menurut ini ya penanya juga apa tidak efektif, saya juga sama itu mengatakan tidak efektif memang ya, tidak efektif. Karena memang apa ya namanya pendidikan pembelajaran itu memang ya meskipun alat komunikasi, teknologi informasi sudah sangat canggih sekarang itu, tapi bagaimanapun yang namanya tatap muka itu sangat diperlukan ya. Karena begini ya, ada hal-hal yang harus ditekankan. Jadi gerak-gerik dosen, ekspresi guru dan seterusnya itu tidak bisa tergantikan oleh daring itu ya. Meskipun ya bisa live ya, tapi beda lah. Beda. Artinya kita tetap harus bersabar Pak ya, menghadapi kondisi seperti ini dan tetap menjaga eksistensi kalian sebagai mahasiswa untuk tetap selalu belajar. Apalagi ya itu kalau saya boleh mata kuliah yang saya ampuh itu kan banyak sekali itu yang mengeluh di pelosok non jauh di sana di gunung, nggak bisa sinyal, nggak bisa nyambung Pak dan seterusnya. Itu kan hambatan tersendiri itu ya. Tapi apapun ya, di kondisi sesulit apapun kita harus melakukan ya ikhtiar supaya tidak terlampau ketinggalan ilmu yang harus diserap itu kan, karena begitu ya. Kembali ke itu Pak, atau ada lagi pertanyaannya kawan-kawan? Kita ingatkan sekali lagi Mas Ali bagi teman-teman kita akademika Fakultas Dakwah yang ketiga untuk tetap selalu stay tune di YouTube kanal kita Mas ya. Apa Mas di YouTube kanal kita? Nanti di YouTube channel Fakultas Dakwah yang ketiga dan di Instagramnya @fakultas f.dakwah_YN3. Oke, selanjutnya ya. Kan tadi kalau tidak saya jawab tadi saya ada semacam hutang itu pendidikan Islam di Indonesia tadi loh. Tadi mau masih ingat kita akan memasuki gimana sih konteks pendidikan di Indonesia. Nanti kita sudah berbincang dunia pendidikan Islam di negara Jazirah ya Mas ya. Di arah kemudian kita langsung meloncat ke negara Indonesia. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau justru mengalami asimilasi Pak ya? Bisa Bapak jelaskan sedikit mungkin? Iya, kalau boleh jujur ya, saya mengamati pendidikan Islam di Indonesia ya, itu ya belum sepenuhnya ya mengacu pada konsep Islam yang sesungguhnya itu kan, yang sesungguhnya. Atau mungkin secara undang-undang ya, secara kurikulum dan seterusnya mungkin sudah, tapi implementasinya barangkali kan, implementasinya misalnya kalau dalam konsep Islam itu kan ada prinsip yang harus dipegang teguh itu dalam pendidikan Islam itu, yang itu dalam surah Luqman itu kan, surah Luqman mulai ayat 19 itu kan tegas sekali Allah memberikan prinsip-prinsip agar sukses itu. Yang pertama itu ajaran tauhid itu harus betul-betul ditekankan, dipentingkan. Itu juga sesuai dengan sunnah Rasulullah kan. Dalam sirah Nabawi itu kan memang pendidikan tauhid itu yang awal mula harus ditekankan, ditanamkan pada sahabat itu kan. Di Indonesia saya kira belum begitu itu pendidikan tauhid itu. Kemudian yang kedua itu birrul walidain ya, berbakti pada kedua orang tua. Itu
Saya lihat sekarang ya lulusan sekolah itu banyak yang kan nggak tahu itu karena terbawa zaman atau masalah konsep dalam pendidikan atau implementasinya yang kurang, itu kurang hormat ya, adabnya belum begitu baik dengan orang tua ya, biru walidain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah prinsip kejujuran itu dalam surah Luqman itu ya, kejujuran. Kita membayangkan ya kalau pendidikan kejujuran itu sukses, itu kita akan betul-betul seperti hidup di surga dunia itu, semuanya aman itu kan. Kita meninggalkan barang-barang dimanapun itu nggak akan khawatir hilang gitu kan. Ya, jujur ya, kira-kira panjenengan berani nggak meninggalkan laptop di ruang kelas itu sehari saja? Kalau saya nggak berani jujur Pak. Ya? Jujur saya nggak berani. Nggak berani itu ya. Kalau saya laptopnya nggak mau tak tinggal Pak. Ya, meskipun ini lembaga pendidikan Islam, jadi ya dengan itu sebuah kejujuran yang memang sangat masih jauh itu ya, prinsip kejujuran itu. Jadi ada 3 hal Pak ya yang di persoalan di Indonesia terkait pendidikan Islam Pak ya. Masih ada lagi itu kan. Tapi prinsip kejujuran itu memang betul-betul harus kerja keras semuanya itu kan, kerja keras semuanya itu. Padahal Allah itu innallaha latifun khabir ya. Allah itu mendeteksi ya, mengawasi hal yang sangat kecil itu. Jadi kalau nggak jujur pasti ya besok harus bertanggung jawab itu kan begitu. Kemudian yang berikutnya itu harus dipastikan anak-anak itu terutama yang muslim itu ya harus sholatnya baik gitu kan. Pendidikan sholat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pendidikan akhlak ya, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh ya, harus saling menghargai dan seterusnya itu. Terus terakhir itu yang paling penting, bukan paling ya penting juga, itu hidup sederhana itu, hidup sederhana. Nah ini Indonesia itu menurut saya ya banyak masalah, banyak korupsi masih jalan terus enggak nih? Masih ya. Itu kan karena banyak orang yang tidak mengamalkan pola hidup sederhana. Ini bukan berarti orang tidak boleh kaya ya, boleh itu kaya itu mah ya itu supaya bisa beramal lebih banyak itu. Tapi tetap prinsip hidup sederhana itu tetap diamalkan itu. Saya membayangkan ya orang sudah punya harta miliaran kok masih korupsi, itu sebetulnya kan meninggalkan prinsip hidup sederhana itu kan. Apa yang mau dicari itu kan gitu. Nah, karena tidak sederhana dalam hidup. Sebenarnya hidup itu kan sederhana tuh. Kita makan berapa kali sih sehari? Paling 3 kali tuh. Itu paling, nah itu diamalkan, saya kira hidup ini menjadi enak itu kan. Jadi itu prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam itu sesuai nasihat Luqman kepada anaknya itu. Ya. Jadi Mas Ali ada 7 prinsip Mas Ali yang sudah saya catat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Baruni menurut Quran surat Luqman ya mulai. Yang pertama adalah tauhid, ya. Yang kedua adalah birrul walidain, kemudian yang ketiga ada kejujuran, yang keempat ada sholat, yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, yang keenam hidup tidak sombong, dan yang terakhir adalah hidup sederhana. Nah, mungkin prinsip-prinsip inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk tetap selalu mengintrospeksi diri ya, agar bisa menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Terus tambah sedikit lagi ya tentang pendidikan Islam di Indonesia ya, menurut saya menurut orang lain mungkin lain lagi ya beda pendapat apa itu muatan kurikulum di Indonesia itu menurut saya itu terlampau berat ya, terlampau banyak hal yang dijejalkan kepada siswa sehingga siswa tidak kurang fokus ya pada beberapa keahlian yang menjadi kebutuhan hidupnya itu. Jadi bebannya terlampau berat menurut saya ya, itu. Mungkin itu salah satunya karena guru fisika cuma butuh penguasaan fisika, tapi muridnya butuh fisika, butuh biologi, harus tahu matematika, harus tahu bahasa Inggris, harus tahu bahasa Indonesia dan sebagainya. Mungkin itu salah satunya gitu Pak. Ya sebenarnya kalau saya itu sebetulnya ya kalau pendidikan Islam itu supaya sederhananya begini. Ya, terus mungkin sambil closing Pak. Gitu ya. Sederhananya begini, keberagamaannya tadi yang saya sebut PAI tadi, keberagamaannya itu betul-betul ditekuni, artinya menjadi hamba Allah yang betul-betul baik begitu, ibadah dengan baik ya,
baca Qurannya baik, tauhidnya baik dan seterusnya, itu satu hal harus ditekankan. Dan yang kedua menurut saya penguasaan saintek gitu kan, saintek itu. Jadi saya membayangkan ya negara itu akan sangat kuat kalau teknologinya juga kuat gitu. Misalnya kita membayangkan Indonesia punya teknologi perang yang canggih dan seterusnya, itu kan disegani bangsa lain gitu loh, kan begitu. Jadi ya, zaman Pak Habibie itu kan sangat terkenal konsep ini ya, imtak dan iptak ya, itu kan iman dan takwa itu harus kencang. Kemudian yang kedua ipteknya di ilmu pengetahuan dan teknologinya, sainteknya itu kuat. Kalau dua itu kepegang ya orang ya soleh-soleh dan maju, saya kira begitu itu. Tapi ini konsep konsep umum ya, saya kira begitu. Itu menurut saya. Kemudian mungkin agar ya tadi sekedar masukan ya Pak ya, buat mungkin pemerintah Pak, saya Pak, bisa kita pemerintah untuk yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan membuat decision maker policy, mungkin muatan-muatan pendidikan di Indonesia yang sudah menjamur dan belum terspesifikasi dengan baik agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masa Indonesia hari ini. Baik, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tadi Pak Forni tadi menyampaikan ada dua hal dalam pendidikan Islam, yaitu pendidikan agama Islam sendiri dan pendidikan Islam, di mana pendidikan agama Islam harus dikuatkan secara tauhid dan kawan-kawannya. Setelah pendidikan Islam itu berupa ipteknya semakin kuat agar kita punya bargaining position yang kuat di dunia, gitu Pak ya? Iya, kurang lebihnya begitu. Dan ada dua fungsi tadi Mas ya, yang mana manusia untuk melakukan pendidikan agama dan pendidikan Islam ada dua, yang pertama adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah sebagai khalifah Allah di bumi. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari narasumber Bapak Baroni bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ada di rumah. Ya. Saya sampaikan ya, ada beberapa quote dari Nelson Mandela bahwa dia pernah bilang seperti ini: pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Thank you, terima kasih. Ketemu lagi nanti di hari Senin live kita, dan Senin itu akan ada narasumber wakil dekan bidang kemahasiswaan, itu Pak Rofiin. Jangan lupa nanti Senin tetap live IG di Instagram Fakultas Dakwah @f.dakwah_yang13. Oke, ada sedikit pantun ya, sekarang tadi saya bilang ya. Buka puasa minum es buah, pakai sirup manis kok ditelan. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita Fakultas Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom YouTube-nya. Terima kasih dari saya Ahmad Haris, narasumber Bapak Dr. Baroni, dan saya Ahmad Ali Sofyan. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.